Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Lopi. Saya dari kelas Kimia A semester 5. Saya akan membahas mengenai senyawa organologam. Yang pertama, mulai dari apa itu senyawa organologam. Kemudian kita akan membahas mengenai reaksi yang terjadi. Kita mulai ya, senyawa organologam. Senyawa organologam, dari namanya sendiri berarti ini senyawa yang ada logamnya. Jadi senyawa organologam ini terdapat poin pertamanya terletak pada logam. Contohnya seperti seng, timbal, magnesium, litium, dan lain-lain. Bisa kalian lihat di sistem periode unsur pada senyawa-senyawa logam. Nah, sekarang kita membahas mengenai senyawa organologam. Apa sih senyawa organologam itu? Sudah saya jelaskan, ada kaitannya dengan logam. Contoh logam adalah ini. Maksud dari senyawa organologam, senyawa di mana ini memiliki, atau bisa saya katakan senyawa ini terdiri atas karbon yang terikat langsung dengan logam ini. Selain terikat langsung dengan suatu organologam yang tergolong organologam itu, tidak hanya senyawa yang terikat langsung dengan logam, tapi juga bisa terikat langsung dengan yang pertama logam, kedua metaloid. Jadi yang disebut organologam ada dua, di mana senyawa karbon yang terikat langsung dengan logam atau terikat langsung dengan metaloid. Metaloid itu apa contohnya? Nah, metaloid itu contohnya seperti ada silikon, arsen, selen, dan lain-lain. Terus bagaimana rumus umumnya? Rumus umum. Kita bicara rumus umum dari suatu organologam. Rumus umumnya itu adalah di mana karbon yang dilambangkan dengan C berikatan langsung dengan logam yang dilambangkan dengan X, atau juga berikatan langsung dengan metaloid. Saya akan memberikan contoh yang real agar kalian lebih memahami contohnya. Seperti di mana CH3, CH2, CH2, CH2 berikatan langsung dengan Li. Litium adalah
adalah suatu logam. Ini logam. Kalau ini disebut dengan karbon. Jadi senyawa ini disebut dengan senyawa organologam. Organologam. Untuk contoh selanjutnya adalah metaloid, yaitu CH3 4 kali berikatan dengan Si atau yang disebut dengan metaloid. Kalau ini tetrametil karena ada tiganya, CH3-nya. Yang jelas itu adalah suatu karbon yang terikat langsung dengan metaloid. Ini adalah karbonnya, karbon terikat langsung dengan metaloid, atau yang disebut juga dengan senyawa organologam. Kemudian saya akan membahas tentang tata nama senyawa organologam. Tata nama organologam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu adalah alkil logam. Yang kedua adalah turunan hidrida. Yang pertama alkil logam. Alkil logam contohnya seperti yang saya tuliskan pada contoh yang ada pada penjelasan pertama, yaitu CH3, CH2, CH2 yang berikatan langsung dengan litium. Logamnya, ini logam. Penomorannya dimulai dari yang berdekatan dengan logam. Jadi di sini 1, 2, 3. Karena penomorannya ada 3, jadi ini dinamakan dengan profil litium, karena ini adalah litium, jadi disebut dengan profil litium. Ada juga contoh yang kedua, CH3, CH2 4 kali berikatan dengan Pb timbal. Di mana ini disebut etil,
ini disebutkan tetra. Jadi namanya jadi tetra etil timbal. Adapun contoh lainnya kemudian tata nama turunan hialida. Contoh seperti biasanya turunan ini lebih ke senyawa-senyawa metaloid ya. Contoh seperti metaloid Si berikatan dengan H yang berjumlah 4. Ini dinamakan dengan silana. Ada juga CH3 2 kali berkaitan dengan metaloid dan dengan H2 dimana ini disebut dengan metil, ini disebut dengan silana. Jadi namanya yaitu dimetil silana. Adapun contoh lain C3H5 2 kali berikatan dengan Si berikatan dengan CH3 2 di mana ini disebut dengan penil, ini disebut dengan silana, ini disebut dengan metil, dan ini disebut dengan di. Jadi penamaannya dimetil dipenil silana. Sekian dari materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.